Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Video part 4C. Ajaran Buddha tentang pembebasan di kehidupan ini juga. Judul asal In This Very Life, The Liberation Teachings of the Buddha oleh Sayadaw U. Pandita. Penerjemah bahasa Inggris Venerable U. Agga Citta. Penyunting bahasa Inggris Kate Wheeler. Penerjemah bahasa Indonesia Tim Penerjemah Yasati. Penyunting bahasa Indonesia Asin Kusaladhamma. Perancang sampul Tim Perancang Yasati. Penata letak Asin Kusaladhamma. Foto sampul patung Buddha dari Batu Pualam ISMC Bakom. Diterbitkan oleh Yayasan Satipatthana Indonesia atau Yasati, cetakan pertama Mei 2014. Video part 4C masih di bab 4, 7 faktor pencerahan, di bagian faktor pencerahan ketiga, usaha gigih. 11 cara lain untuk menimbulkan usaha. Kitab komentar memberikan daftar 11 cara menimbulkan usaha. 1. Merenungkan kondisi penderitaan. Yang pertama, merenungkan hal yang menakutkan dari alam apaya atau penderitaan. Tempat di mana Anda akan jatuh jika Anda malas. Arti dari apa adalah tidak ada. Aya mengacu pada kama baik yang membawa kebahagiaan. Secara spesifik, jenis kebahagiaan yang dapat dialami sebagai seorang manusia, dewa, Brahma, dan di dalam Nibbana. Jadi, jika Anda tidak berlatih, Anda dapat masuk ke dalam kondisi dari alam-alam di mana Anda hanya memiliki kesempatan untuk menghasilkan karma buruk. Terdapat beberapa alam kelahiran tidak menguntungkan. Di antaranya, yang termudah bagi Anda untuk mengamati dan karenanya menerima adalah alam binatang. Perhatikan binatang yang ada di darat, laut, dan udara. Dapatkah di antara mereka melakukan perbuatan baik, kegiatan yang bebas dari kesalahan? Binatang hidup dalam kabut kegelapan batin. Mereka ditutupi oleh lapisan tebal ketidaktahuan, kebodohan batin. Serangga, misalnya, adalah mirip dengan mesin, diprogram oleh materi genetik untuk melakukan aktivitas tertentu tanpa kemampuan sedikit pun untuk memilih, belajar, atau mengamati. Sebagian besar proses mental binatang terbatas pada berkembang biak dan bertahan hidup. Dalam dunia mereka, peranan karakter adalah sangat sederhana. Anda adalah pemangsa atau dimangsa atau keduanya. Ini adalah dunia yang kejam di mana hanya yang paling kuat yang bertahan hidup. Bayangkan ketakutan dan paranoia yang ada dalam batin makhluk hidup dalam kondisi tanpa belas kasihan ini. Bayangkan kesengsaraan dan penderitaan ketika satu makhluk mati di dalam rahang makhluk lain. Dengan kematian yang sedemikian menderita, bagaimana binatang dapat terlahir lagi di kehidupan yang lebih baik? Kualitas pikiran pada saat kematian menentukan kualitas kelahiran kembali berikutnya. Bagaimana binatang dapat terlepas dari keberadaannya yang sangat menakutkan? Apakah binatang memiliki kapasitas untuk bermurah hati? Apakah mereka bermoral? Apakah mereka dapat menjaga sila? Apalagi melaksanakan tugas mulia dan penuh tuntutan untuk bermeditasi? Bagaimana binatang dapat belajar mengendalikan dan mengembangkan batin mereka hingga matang? Sungguh mengerikan dan menakutkan untuk merenungkan suatu kehidupan di mana satu-satunya pilihan adalah bertindak di jalan yang tidak baik. Merenungkan begitu bisa meningkatkan usaha Anda. Saya seorang yogi sekarang. Inilah kesempatan saya. Bagaimana mungkin saya menyia-nyiakan waktu dengan bermalas-malasan? Bayangkan, bila kelahiran saya yang berikutnya adalah sebagai binatang, saya tidak akan pernah dapat mengembangkan faktor pencerahan usaha. Saya tidak boleh menyia-nyiakan waktu.
Sekarang waktunya berjuang. 2. Merenungkan manfaat usaha. Cara kedua memunculkan usaha adalah merenungkan manfaat usaha, yang beberapa di antaranya sudah diuraikan di atas. Anda mempunyai kesempatan berharga berhubungan dengan Dhamma, ajaran Buddha. Setelah masuk dalam dunia Dhamma yang tiada taranya ini, Anda seharusnya tidak membuang kesempatan berjalan di jalan yang membawa Anda memahami inti ajaran beliau. Anda dapat mencapai kondisi supraduniawi, 4 tingkat kesucian jalan dan buah yang berurutan, serta Nibbana itu sendiri. Melalui usaha Anda sendiri, Anda menaklukkan penderitaan. Bahkan jika Anda tidak bekerja untuk benar-benar terbebas dari semua penderitaan dalam kehidupan sekarang, hal ini akan menjadi kerugian yang sangat besar jika Anda tidak mencapai setidak-tidaknya tingkat kesucian Sotapanna atau pemasuk arus, dan tidak pernah lagi terlahir di alam sengsara. Berjalan di jalan ini tidak hanya untuk orang tertentu saja, tetapi untuk siapa saja. Yogi perlu memiliki banyak keberanian dan usaha. Ia pastilah seorang yang luar biasa. Berjuanglah dengan tekun, dan Anda dapat mencapai tujuan yang luhur. Anda seharusnya tidak membuang kesempatan mengikuti jalan yang membawa pada intisari ajaran Buddha. Jika Anda merenung seperti ini, barangkali usaha dan inspirasi akan timbul, dan Anda akan menambahkan usaha dalam praktek Anda. 3. Mengingat para mulia. Yang ketiga, Anda dapat mengingatkan diri Anda pada para mulia yang telah menempuh jalan ini sebelum Anda. Jalan ini bukan jalan kecil yang berdebu. Para Buddha dari waktu yang tak terhitung, Buddha diam atau Pacceka Buddha, murid besar, para arahanta dan para mulia lainnya, semua telah menempuh jalan ini. Jika Anda ingin ambil bagian dalam jalan terkemuka ini, bentengi diri Anda dengan keluhuran dan rajinlah. Tidak ada tempat bagi para pengecut atau pemalas. Ini adalah jalan para pahlawan. Nenek moyang kita yang menempuh jalan ini bukanlah sekumpulan orang yang berperilaku atau berpandangan beda, yang melepaskan keduniawian untuk lari dari persoalan hutang dan emosi. Para Buddha dan para mulia sering cukup kaya dan datang dari keluarga bahagia. Jika mereka meneruskan kehidupannya sebagai umat awam, tak perlu diragukan lagi, mereka akan hidup senang. Tetapi mereka melihat kekosongan kehidupan duniawi dan memiliki pandangan ke depan untuk memahami kebahagiaan dan kepuasan yang lebih besar di luar kesenangan indriawi umumnya. Terdapat juga banyak orang, baik pria maupun wanita dari kalangan bawah, yang sadar karena ditindas oleh masyarakat atau penguasa, atau berperang melawan kesehatan yang buruk, telah memberikan pandangan radikal padanya. Sebuah kehendak untuk mencabut kesengsaraan, daripada menguranginya hanya dalam tataran duniawi, atau untuk membalas kesalahan yang telah dilakukan terhadap mereka. Orang-orang ini bergabung dengan teman-teman mulia dalam jalan menuju pembebasan. Buddha berkata bahwa kemuliaan yang sebenarnya bergantung pada kemurnian dari dalam atau batin, bukan berdasarkan kelas sosial. Semua Buddha dan para murid mulia memiliki semangat mulia untuk menyelidiki dan keinginan atas kebahagiaan yang lebih tinggi dan besar. Oleh karena itulah, mereka meninggalkan rumah untuk menempuh jalan ini yang membimbing ke Nibbana. Ini adalah jalan mulia, bukan untuk pembangkang atau pecundang. Anda dapat berkata pada diri sendiri, orang-orang yang luar biasa telah mengikuti jalan ini, dan saya harus berusaha mengikuti teladan mereka. Saya tidak boleh sembarangan. Saya akan berjalan dengan sebanyak mungkin perhatian, dengan tanpa rasa takut. Saya memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga besar ini.
kelompok orang-orang terhormat yang telah menempuh jalan mulia ini, saya harus memberi selamat pada diri sendiri karena memilih kesempatan untuk melakukannya. Orang-orang seperti saya telah melalui jalan ini dan telah mencapai berbagai tingkat pencerahan. Jadi, saya juga akan mampu menjangkau pencapaian yang sama. Melalui perenungan seperti ini, usaha akan timbul dan membawa Anda mencapai tujuan nibbana. 4. Penghargaan terhadap dukungan. Penyebab keempat guna meningkatkan usaha adalah menghormati dan menghargai dana makanan dan kebutuhan lain yang penting bagi jalan kehidupan meninggalkan keduniawian. Untuk bhikkhu dan bhikkhuni, ini berarti menghargai dana dari umat awam, tidak hanya pada saat pemberian dana, tetapi juga memiliki kesadaran terus-menerus akan kedermawanan orang lain yang memungkinkan latihan seseorang berlanjut. Yogi awam mungkin juga tergantung pada dukungan orang lain dalam berbagai hal. Orang tua dan teman mungkin membantu Anda, baik dari segi keuangan atau mengurus bisnis Anda, sehingga Anda dapat ambil bagian dalam retret intensif. Walaupun Anda membayar sendiri retret Anda, banyak hal telah disediakan untuk mendukung latihan Anda. Bangunan yang melindungi Anda telah disiapkan, air dan listrik telah ditangani, makanan disiapkan oleh para sukarelawan, dan kebutuhan Anda lainnya juga disediakan. Anda harus memiliki rasa hormat dan penghargaan yang dalam terhadap layanan yang diberikan pada Anda oleh orang yang mungkin sama sekali tidak berhutang pada Anda, orang yang berhati baik dan kebajikan yang dalam. Anda dapat berkata pada diri sendiri, saya harus berlatih sekuat mungkin untuk berbuat sesuai dengan kebaikan orang-orang tersebut. Inilah cara membalas dan mengembalikan niat baik yang ditunjukkan oleh para pendukung setia. Semoga usaha mereka tidak sia-sia. Saya akan menggunakan apa yang saya dapatkan dengan penuh perhatian, sehingga kilesa saya secara perlahan berkurang dan dicabut. Dan sedemikian, sehingga perbuatan baik para pendukung saya akan membuahkan hasil kebaikan yang setara. Buddha telah membuat peraturan untuk mengatur para bhikkhu dan bhikkhuni. Salah satu peraturannya adalah izin untuk menerima apa yang diberikan oleh para umat yang berniat baik. Tetapi, hal ini tidak berarti memperbolehkan para bhikkhu dan bhikkhuni untuk hidup mewah. Kebutuhan hidup dapat diterima dan digunakan agar para bhikkhu dan bhikkhuni dapat menjaga tubuh mereka dengan sepantasnya, memberikan mereka kondisi dasar yang baik untuk berjuang melenyapkan kilesa. Dengan menerima dukungan, mereka dapat mencurahkan seluruh waktunya untuk berlatih 3 macam latihan, sila, samadhi, dan panya, sehingga akhirnya mendapatkan kebebasan dari semua penderitaan. Anda dapat merenungkan bahwa hanya dengan giat berlatih, Anda dapat membalas niat baik yang ditunjukkan oleh para pendukung Anda. Melihat dengan cara ini, perhatian penuh yang bersemangat tinggi menjadi ungkapan terima kasih atas segala bantuan yang Anda terima dalam latihan meditasi. 5. Menerima warisan mulia. Cara kelima meningkatkan energi adalah perenungan pada penerimaan warisan mulia. Warisan dari orang mulia terdiri dari 7 kualitas non-materi: keyakinan atau sada, moralitas atau sila, rasa malu berbuat jahat, dan rasa takut akibat dari perbuatan jahat atau hiri dan ottappa yang dibahas dengan rinci dalam Kereta Menuju Nibbana bab terakhir buku ini. Pengetahuan dhamma dan kemurahan hati. Orang yang sangat murah hati dalam melepas kilesa dan dalam memberikan hadiah pada orang lain. Serta terakhir, kebijaksanaan yang mengacu pada rangkaian pengetahuan pandangan terang dan akhirnya kebijaksanaan yang menembus Nibbana.
Apa yang luar biasa dari warisan ini yaitu ketujuh kualitas ini adalah non-materi, sehingga bersifat permanen. Ini berlawanan dengan warisan yang Anda dapatkan dari orang tua Anda setelah mereka wafat, yang bersifat materi dan karenanya dapat hilang, lapuk, dan rusak. Lebih lanjut, warisan materi terkadang tidak memuaskan dalam berbagai cara. Beberapa orang dengan cepat menghabiskan apa yang mereka terima. Yang lain tidak menemukan kepemilikannya yang baru sebagai hal yang berguna. Warisan orang mulia selalu bermanfaat, melindungi, dan memuliakan. Ia mengikuti pewarisnya hingga ke pintu kematian dan sepanjang sisa pengembaraannya dalam sangsara. Akan tetapi, dalam dunia ini, jika anak-anak tidak patuh dan membangkang, orang tua mereka tidak mengakui mereka, sehingga anak-anak tidak menerima harta warisan. Hal yang sama berlaku dalam dunia Dhamma. Jika seseorang telah bertemu dengan ajaran Buddha, tetapi sembarangan dan bermalas-malasan dalam latihan, ia akan ditolak untuk mendapatkan 7 jenis warisan mulia. Hanya orang yang diberkahi dengan usaha yang tak kenal putus asa dan gigih yang layak menerima warisan mulia ini. Energi dikembangkan secara penuh hanya ketika seseorang dapat melewati berbagai tingkat pengetahuan pandangan terang hingga pada titik puncak dari rangkaian tersebut pada kesadaran jalan mulia. Energi yang sudah berkembang ini disebut energi pemenuhan adalah yang secara tepat membuat seseorang layak menerima manfaat penuh dari warisan mulia. Jika Anda terus menyempurnakan usaha dalam latihan Anda, kualitas ini akan permanen menjadi milik Anda. Dengan merenungkan hal ini, mungkin Anda dapat terinspirasi untuk praktek lebih giat lagi. 6. Mengingat keagungan Buddha. Perenungan ke-6 yang mengembangkan usaha adalah mengingat keagungan dan kemampuan orang yang menemukan dan mengajarkan jalan ke pembebasan ini. Keagungan Buddha ditunjukkan dengan kenyataan bahwa bumi bergetar pada 7 kejadian selama kehidupannya. Bumi bergetar pertama kali ketika Bodhisatta, Sansekerta Bodhisattva, Buddha yang akan datang, dikandung untuk terakhir kali dalam rahim ibunya. Bumi bergetar kembali ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan istana untuk menjalani kehidupan tanpa rumah sebagai seorang yang meninggalkan keduniawian, dan ketika beliau mencapai pencerahan sempurna. Bumi bergetar untuk keempat kalinya ketika Buddha memberikan ceramah Dhamma pertama. Kelima kali ketika beliau berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Keenam, ketika beliau kembali dari alam surga Tawatimsa setelah membabarkan Abhidhamma kepada ibunya yang terlahir kembali di sana. Bumi bergetar untuk ke-7 kalinya ketika Buddha parinibbana. Ketika beliau keluar dari kehidupan yang berkondisi untuk selamanya pada saat kematian fisiknya. Pikirkan belas kasihan dan kebijaksanaan yang mendalam yang dimiliki Buddha. Tidak terhitung kisah tentang kesempurnaannya. Berapa lama dengan penuh pengabdian Bodhisatta bekerja untuk mencapai tujuannya. Bagaimana beliau mencapainya dengan sempurna. Betapa penuh cinta kasih beliau melayani umat manusia setelah itu. Ingatlah, jika Anda terus berusaha, Anda juga dapat berbagi kualitas luar biasa yang dimiliki Buddha. Sebelum Buddha mencapai pencerahan sempurna, makhluk hidup diliputi oleh awan kegelapan dan ketidaktahuan batin. Jalan ke pembebasan belumlah ditemukan. Makhluk hidup meraba-raba dalam kegelapan. Jika mereka mencari pembebasan, mereka harus menemukan suatu bentuk latihan atau mengikuti seseorang yang menyatakan telah menemukan kebenaran yang sebenarnya belum ditemukan. Di dunia ini terdapat banyak bentuk pencarian yang telah direncanakan untuk tujuan mendapatkan kebahagiaan.
Ini bervariasi dari penyiksaan diri yang kuat hingga pemuasan kesenangan indriawi tanpa batas. Sumpah untuk membebaskan semua makhluk. Salah satu kehidupan lampau Buddha adalah sebagai seorang petapa bernama Sumedha. Ini terjadi beribu tahun dan tata surya sebelumnya. Ketika Buddha pada masa itu bernama Dipangkara hidup, petapa Sumedha memiliki visi tentang seberapa besar makhluk hidup menderita dalam kegelapan sebelum muncul seorang Samma Sambuddha, Buddha yang mencapai pencerahan sempurna. Beliau melihat bahwa makhluk hidup perlu dibimbing dengan selamat mencapai pantai seberang. Mereka tidak dapat melakukan sendiri. Karena visi tersebut, petapa itu meninggalkan pencerahannya sendiri, di mana ia memiliki potensi kuat pada kehidupan itu. Beliau malah bersumpah menghabiskan beribu-ribu tahun yang tidak terhitung banyaknya, betapapun lamanya itu, untuk menyempurnakan kualitas dirinya hingga mencapai tingkatan Samma Sambuddha. Ini akan memberinya kekuatan untuk membimbing banyak makhluk hidup mencapai pembebasan, bukan hanya bagi dirinya sendiri. Ketika makhluk ini akhirnya melengkapi persiapannya dan tiba pada kehidupannya di zaman sekarang sebagai seorang Buddha, beliau adalah orang yang luar biasa dan istimewa. Ketika mencapai pencerahan agungnya, beliau diberkahi dengan apa yang disebut 3 pencapaian. Pencapaian tentang sebab, pencapaian tentang hasil, dan pencapaian tentang layanan. Beliau disempurnakan oleh kebajikan tentang sebab yang membawa pada pencapaian pencerahannya, yaitu usaha yang dikerahkan dalam banyak kehidupan untuk menyempurnakan parami-paraminya, kekuatan kemurnian dalam batinnya. Terdapat banyak kisah bodhisatta tentang tindakan luar biasa dalam berdana, belas kasihan, dan kebajikan lainnya. Dalam berbagai kelahiran, beliau mengorbankan diri demi manfaat orang lain. Setelah dikembangkan demikian, kemurnian batinnya adalah dasar bagi pencapaian pencerahan sempurna dan pengetahuan maha tahu di bawah pohon Bodhi. Pencapaian itu disebut pencapaian tentang hasil, karena merupakan hasil alami dari pencapaian tentang sebab, atau pengembangan kekuatan sangat besar tentang kemurnian dalam batinnya. Pencapaian Buddha yang ketiga adalah mengenai layanan. Membantu makhluk lain melalui mengajar selama bertahun-tahun. Beliau tidak berpuas diri atas pencerahannya. Tetapi karena belas kasihan dan cinta kasih yang sangat besar terhadap semua makhluk yang dapat dibina, segera setelah pencerahannya, beliau berbagi dhamma tanpa lelah kepada semua makhluk hidup yang siap untuk itu, hingga pada hari parinibbana beliau. Dengan merenungkan berbagai aspek 3 pencapaian besar Buddha, akan membuat Anda terinspirasi untuk berusaha lebih keras dalam latihan Anda. Belas kasihan dalam tindakan. Belas kasihan adalah satu-satunya motivasi Bodhisatta Sumedha untuk mengorbankan pencerahannya demi melakukan usaha luar biasa menjadi seorang Buddha. Hatinya tergerak ketika beliau melihat dengan mata belas kasihannya bagaimana makhluk hidup menderita akibat perbuatan keliru, sehingga ia bersumpah untuk mencapai kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk membimbing mereka sesempurna mungkin. Belas kasihan harus diwujudkan dalam tindakan. Lebih jauh, kebijaksanaan dibutuhkan sehingga tindakan tersebut akan membuahkan manfaat. Kebijaksanaan dapat membedakan jalan yang benar dari yang salah. Jika Anda memiliki belas kasihan tetapi tidak memiliki kebijaksanaan, Anda mungkin melakukan lebih banyak kerugian daripada kebaikan ketika Anda mencoba membantu. Di sisi lain, jika Anda memiliki kebijaksanaan yang besar, Anda mungkin telah tercerahkan. Tetapi tanpa belas kasihan, Anda tidak akan peduli untuk membantu orang lain.
Baik kebijaksanaan maupun belas kasihan telah dipenuhi dengan sempurna oleh Buddha. Karena belas kasihannya yang besar atas penderitaan makhluk lain, Bodhisatta mampu menempuh pengembaraan dalam sangsara dengan kesabaran yang luar biasa. Meskipun dihina dan dilukai, ia mampu menanggung semua tindakan ini dengan kegigihan dan daya tahan. Dikatakan, jika Anda mengumpulkan semua belas kasihan yang dimiliki oleh seluruh ibu di dunia ini terhadap anaknya, nilainya masih belum mendekati belas kasihan yang dimiliki Buddha. Para ibu memiliki kapasitas besar untuk memaafkan. Membesarkan anak bukanlah tugas yang mudah. Anak dapat menjadi sangat nakal dan kadangkala dapat menyakiti secara emosi atau secara fisik pada ibu mereka. Bahkan, meskipun disakiti dengan kejam, hati ibu biasanya masih memiliki tempat untuk memaafkan anaknya. Di dalam hati Buddha, tempat untuk memaafkan luasnya tanpa batas. Kemampuan untuk memaafkan adalah salah satu wujud belas kasihannya yang besar. Suatu ketika, Bodhisatta terlahir sebagai seekor monyet. Suatu hari, ia sedang berayun di sekitar hutan dan melihat seorang Brahmana yang jatuh ke dalam sebuah celah. Melihat Brahmana yang malang ini, monyet tersebut dipenuhi oleh belas kasihan. Perasaan ini memiliki momentum demikian besar di belakangnya, karena sampai saat itu, Bodhisatta telah menghabiskan banyak kehidupan untuk menyempurnakan parami atau kesempurnaan tentang belas kasihan. Bodhisatta siap melompat ke dalam celah itu untuk menyelamatkan Brahmana tadi. Tetapi ia berpikir, apakah ia cukup kuat untuk membawa Brahmana itu keluar? Kebijaksanaan muncul dalam batinnya. Ia memutuskan untuk mencoba kemampuannya pada sebuah batu besar yang ia lihat berada di dekatnya. Mengangkat batu besar dan meletakkannya kembali. Ia menyadari bahwa ia akan dapat memberikan pertolongan. Bodhisatta turun dan dengan berani menyelamatkan Brahmana. Setelah mengangkat batu dan mengangkat Brahmana itu, sang monyet terjatuh ke tanah karena terlalu lelah. Tanpa berterima kasih, Brahmana tadi mengambil batu dan memukul kepala sang monyet, sehingga ia dapat membawa pulang dagingnya sebagai santapan makan malam. Bangun dan menemukan dirinya sekarat, monyet itu menyadari apa yang terjadi, tetapi tidak marah. Keadaan ini disebabkan kualitas memaafkan yang sudah ia sempurnakan. Ia berkata pada Brahmana, "Apakah layak Anda membunuh saya ketika saya telah menyelamatkan Anda?" Lalu Bodhisatta ingat bahwa Brahmana itu telah tersesat di hutan dan tidak akan dapat pulang tanpa bantuan. Belas kasihan sang monyet tanpa batas. Dengan menggertakkan giginya, ia berketetapan hati untuk mengantarkan Brahmana itu keluar dari hutan, bahkan atas risiko kehidupannya. Jejak terbentuk dari tetesan darah yang keluar dari lukanya ketika sang monyet memandu ke arah mana Brahmana itu harus menuju. Akhirnya, Brahmana itu mencapai jalan setapak yang benar. Jika Buddha memiliki belas kasihan dan kebijaksanaan demikian besar, bahkan ketika sebagai seekor monyet, Anda dapat membayangkan betapa besar kesempurnaan yang beliau kembangkan pada saat pencerahan sempurnanya. Pencerahan penuh. Setelah melalui kelahiran yang tidak terhitung sebagai bodhisatta, calon Buddha lahir sebagai manusia pada kehidupannya yang terakhir. Setelah menyempurnakan semua parami, beliau mulai mencari jalan sesungguhnya menuju pembebasan. Ia mengalami berbagai cobaan sebelum akhirnya menemukan jalan mulia yang membuatnya dapat melihat ketidakkekalan, ketidakmemuaskan, dan tanpa diri dalam segala fenomena yang berkondisi. Dengan memperdalam latihannya, beliau masuk ke dalam berbagai tingkat pencerahan hingga menjadi seorang arahat.
sepenuhnya murni dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Lalu pengetahuan sempurna yang telah dikembangkan muncul dalam dirinya, bersama dengan pengetahuan lain yang dimiliki khusus oleh para Buddha. Pengetahuan sempurnanya berarti, jika ada sesuatu yang ingin diketahui oleh Buddha, beliau hanya perlu merenungkan pertanyaan tersebut, dan jawabannya akan muncul secara spontan dalam batinnya. Sebagai hasil dari pencerahan ini, Buddha sekarang memiliki pencapaian dengan kebajikan tentang buah atau hasil, sebagaimana gelar penuh itu dikenal. Pencapaian ini muncul karena terpenuhinya sebab dan prasyarat tertentu yang telah beliau kembangkan dalam kehidupan yang lampau. Setelah menjadi Buddha yang tercerahkan sempurna, beliau tidak melupakan kehendak yang telah diputuskan ribuan masa dunia sebelumnya ketika menjadi petapa Sumedha. Tujuan utama beliau bekerja keras dan lama adalah membantu makhluk lain menyeberangi lautan penderitaan. Sekarang, ketika Buddha telah mencapai pencerahan sempurna, Anda dapat bayangkan seberapa lebih ampuh dan efektif belas kasihan dan kebijaksanaannya yang besar. Berdasarkan kedua kualitas ini, beliau mulai membabarkan Dhamma dan terus melakukannya selama 45 tahun hingga wafat. Beliau hanya tidur 2 jam setiap malam, mengabdikan waktu selebihnya untuk pelayanan Dhamma, membantu makhluk lain dalam berbagai cara, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat serta menikmati kesejahteraan dan kebahagiaan. Bahkan, pada saat menjelang ajal, beliau menunjukkan jalan pada Subbadha, petapa sekte lain, sehingga menjadi murid terakhir dari sekian banyak murid yang dicerahkan oleh Buddha. Gelar penuh pencapaian ketiga ini adalah pencapaian tentang melihat kesejahteraan makhluk lain. Dan ini adalah konsekuensi alami dari kedua pencapaian sebelumnya. Jika Buddha telah tercerahkan dan bebas sepenuhnya dari kilesa, mengapa beliau memilih untuk terus hidup di dunia ini? Mengapa beliau masih hidup bermasyarakat? Orang harus memahami bahwa beliau ingin melepaskan makhluk hidup dari penderitaannya dan membawa mereka ke jalan yang benar. Inilah belas kasihannya yang termurni dan kebijaksanaannya yang terdalam. Kebijaksanaan sempurna Buddha membuat beliau mampu membedakan apa yang bermanfaat dan apa yang membahayakan. Jika seseorang tidak dapat melakukan pembedaan penting ini, bagaimana seseorang dapat membantu makhluk lain? Seseorang mungkin benar-benar bijak, sepenuhnya mengetahui apa yang membawa pada kebahagiaan dan apa yang membawa pada kesengsaraan. Tetapi, bila tanpa belas kasihan, orang akan tidak peduli pada nasib makhluk lain. Demikianlah praktek belas kasihan Buddha yang membuat beliau menasihati orang lain untuk menghindari tindakan tidak baik yang membawa bahaya dan penderitaan. Dan kebijaksanaanlah yang membuat beliau secara selektif, tepat, dan efektif dalam menasihati orang tentang apa yang harus dilakukan. Perpaduan dua kebajikan ini, belas kasihan dan kebijaksanaan, membuat Buddha sebagai guru yang tiada bandingnya. Buddha tidak memiliki pemikiran egois untuk mendapatkan penghormatan, kemasyhuran, atau pujian dari banyak pengikut. Beliau tidak bergaul dengan orang-orang sebagai seorang tokoh terkemuka dalam masyarakat. Beliau mendekati makhluk hidup dengan satu-satunya tujuan menunjukkan jalan yang benar, sehingga mereka dapat tercerahkan sesuai dengan kemampuan mereka. Inilah belas kasihannya yang agung. Ketika beliau telah menyelesaikan tugas ini, Buddha akan pergi ke tempat terpencil di hutan. Beliau tidak tinggal dengan masyarakat, berkelakar dan berbaur seperti orang biasa. Beliau tidak saling memperkenalkan muridnya dengan berkata, "Inilah murid saya, seorang pedagang kaya. Inilah profesor yang hebat." Tidaklah mudah menjalani kehidupan yang sunyi dan menyendiri. Kebanyakan orang duniawi tidak dapat menikmati kesendirian total. Tetapi Buddha adalah seorang yang luar biasa.
Demikianlah saya akhiri video part 4C ini. Pada video part 4D, saya masih akan lanjutkan mengenai subbagian dari poin ke-6 dalam 11 cara lain untuk menimbulkan usaha dengan membacakan nasihat bagi guru spiritual. Dan kemudian melanjutkan pada poin ke-7 mengenang kebesaran garis keturunan kita. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang